Runner-up yang mendapatkan tepuk tangan, pelatih Jong Guanjang. Go Hee-jin. Karena kami berhasil melampaui batas, aku pelatih yang bahagia. Wawancara. Newswatu mewawancarai pelatih kepala Go Hee-jin, arsitek di balik keajaiban Jong Guanjang, di sebuah kafe di kota Seongnam pada tanggal 16, sekitar 10 hari setelah laga final kelima, yang digelar pada tanggal 8. Masih belum menonton pertandingan kelima hari itu, tapi semuanya masih terbayang jelas di kepala. Aku belum bisa menonton ulang pertandingan kelima. Saat aku masih jadi pemain, kalau menang juara justru kenangan yang nggak bertahan lama. Tapi kalau cuma runner-up, rasanya itu teringat terus dan lama. Sambil menatap jauh, dia menggambarkan situasi terakhir dengan detail. Tutku melakukan open attack yang berhasil diblokir dengan baik oleh Park Eun-jin. Lalu Yom Hye-seon melakukan dig, Park Eun-jin melakukan dot set, dan Bukirich menyerang dengan baik. Tapi Kim Yeon-kong berhasil menerima bola yang sulit. Setelah itu, Tutku menyerang lagi. Aku tahu kalau aku menontonnya lagi, perasaanku akan semakin menyesal. Jadi, aku nggak punya keberanian untuk melihatnya. Aku sudah bahagia. Hanya karena bisa menjadi bagian dari pertandingan sehebat itu. Sekarang aku sudah melupakan hasilnya. Ia juga menambahkan, sebagai seorang profesional memang seharusnya begitu. Meski begitu, ia mengaku bahwa rasa sakit itu kembali menusuk hatinya setiap kali. Orang-orang di sekitarnya berkata, benar-benar sayang, sekali. Ia pun tertawa pahit saat mengatakan hal itu. Tanpa mengetahui perasaan mendalam tersebut, wartawan yang mewawancarainya langsung mengucapkan kata-kata penghiburan begitu bertemu. Lalu, fotografer yang datang belakangan dan belum mendengar cerita itu juga ikut menghibur. Tak lama, ketika mereka pindah ke restoran, pemilik restoran yang mengenali pelatih Go juga berkata, "Wah, sayang banget ya waktu itu. Pertandingan final itu memang begitu membekas hingga sulit untuk dilupakan." Saat ditanya tentang kunci sukses musim ini, pelatih Go berkata, "Kalau begitu, aku harus mulai dari cerita di Dubai saat tryout," sambil mengenang momen ketika mereka memilih Bukirich. Mereka pun membuat pilihan yang tak terduga dengan mengambil Bukirich, lalu mereka memperpanjang kontrak dengan Mega untuk kuota Asia dan menjalani musim ini dengan kombinasi pemain asing Bukirich Mega. Pelatih Go menjawab, "Kami memang beruntung, karena bisa memilih pemain yang kami inginkan." Pelatih Go memberikan kredit kepada para pemainnya dengan mengatakan, bisa bertemu pemain asing seperti mereka adalah keberuntungan besar bagi seorang pelatih. Sementara itu, kedua pemain asing tersebut pun sepakat dan berkata, "Berkat pelatih kami bisa menetas dan keluar dari cangkang kami." Pelatih Go berkata, makna dari komunikasi sebenarnya adalah saling membuka diri sepenuhnya. Kalau hanya satu pihak yang berbicara, atau hanya membicarakan hal-hal yang ingin dibicarakan, itu bukan komunikasi. Ia menambahkan, aku pun sempat merasa sudah cukup baik dalam berkomunikasi sebelumnya. Tapi setelah melakukan komunikasi sejati hari itu, tim kami benar-benar berubah, dan akhirnya bisa memiliki suasana tim yang terbaik. Seorang tokoh di dunia voli bahkan membisikkan, di Jong Guanjang, bukan hanya suasana antara pelatih, staf pelatih, dan pemain yang baik, tapi juga terasa adanya kepercayaan luar biasa di antara mereka. Pelatih Go berkata, sejujurnya kalau sudah kalah 2 pertandingan di final, dan kehilangan 2 set di laga ketiga, biasanya itu jadi titik runtuh. Tapi kami sudah benar-benar terbiasa berkomunikasi satu sama lain. Karena memiliki kerjasama tim terbaik, kami masih bisa mengumpulkan kekuatan sekali lagi di situasi itu. Momen titik balik saat mereka bersama-sama menumpahkan air mata itu menjadi kunci yang menghadirkan keajaiban besar di saat paling krusial. Menjelang laga ketiga yang penuh tekanan, pelatih Go mengutip kata populer dari drama The Greatest Love, yaitu Geukbok, sambil menunjukkan gestur lucu dan memperlihatkannya pada para pemain sebelum pertandingan dimulai. Itu adalah strategi untuk meringankan beban para pemain yang berada dalam suasana tegang. Ia berkata, aku hanya ingin para pemain bisa tertawa walau hanya sekali. Dan ternyata itu benar-benar efektif. Setter Yom Hye-seon mengatakan, situasinya bisa saja membuat kami terpuruk, tapi berkat usaha pelatih, tercipta suasana untuk bertahan sampai akhir. Ia mengatakan, aku kembali menyadari bahwa hal paling penting bagi seorang pelatih adalah komunikasi yang baik dengan para pemain dan membangun kerja sama tim yang solid. Setelah mengalami pertandingan spektakuler yang mungkin takkan terulang dalam karierku, aku adalah pelatih yang bahagia. Kenangan ini akan menjadi aset besar bagiku sebagai pelatih di masa depan. Pelatih Go pun sudah mulai menyusun rencana untuk musim baru, termasuk mengikuti tryout pemain asing di Turki yang akan berlangsung pada 5-11 Mei, serta merancang formasi pemain domestik. Ia berkata, sekarang aku akan sangat sibuk sampai tak ada waktu untuk merasakan penyesalan. Sambil berpura-pura mencabut rambutnya. Selalu ada sedikit kekurangan yang membuat kami menyesal. Musim depan, aku akan coba mengelola tim agar tak ada lagi kekurangan sedikit pun, supaya tak ada penyesalan yang tertinggal. Ia pun menambahkan, pengalaman sebagai runner-up akan kusimpan.
tapi aku akan melupakan kemuliaannya. Saatnya memulai lagi dari awal dengan baik. Semua penyesalan sampai sekarang akan kulepaskan hari ini. Kini aku akan maju lagi. Dan kupikir, aku akan coba menonton kembali video pertandingan final leg 5 itu.